Jadi kalau kita sudah cinta, makanya kita akan Allah hilangkan waswas di dalam hati kita. Kita tidak ada ragu-ragu mengenai hidup ini, mengenai rezeki, mengenai kedudukan, mengenai pangkat, mengenai macam, mengenai hidup tidak, mengenai anak, keluarga. Cinta itu dapat memutuskan waswas di dalam diri, dan cinta itu dapat merasa terhibur dengan musibah. Namanya kita dapat musibah macam-macam mengenai diri kita. Kalau kita cinta kepada Allah, karena kita tahu yang melakukan itu Allah, orang yang kita cintai, kita terhibur dengan musibah-musibah. Dengan cinta itu juga kita merasa lazat, merasa senang untuk melaksanakan taklif-taklif, beban-beban yang dibebankan oleh Allah, baik sebagai perintah dan larangan. Kita tidak merasa berat untuk melaksanakan kesalahan, tidak merasa berat untuk kita berakhlak bagus, tidak merasa berat untuk kita yaitu bersilaturahmi, tidak merasa berat. Kalau ada cinta di dalam hati, itu cinta tingkat pertama, cinta yang ditumbuhkan oleh melihat nikmat-nikmat yang ada di kelilingnya, bahwa ini sama sekali datang dari Allah, nikmat Allah, mata nikmat Allah, telinga nikmat Allah, istri nikmat Allah, anak nikmat Allah, dan dia sangat berharga kepada itu nikmat. Kalau Allah tidak memperlihatkan mata saya buta, bagaimana saya? Saya sangat perlu kepada nikmat Allah. Dan dia selalu mengikut sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dengan demikian timbullah cinta. Cinta karena melihat bekas pemberian Allah, cinta karena melihat nikmat. Ini cinta tingkat pertama. Jadi kalau nanti makamnya sudah tinggi, tauhidnya sudah tinggi, bukan karena cinta karena nikmat, cinta karena sifatnya Allah. Allah itu sangat sayang Allah kepada saya. Mengapa saya diadakan oleh Allah? Dan mengapa saya dijadikan oleh Allah sebagai hambanya? Sayang sekali Allah pada saya. Terlihat kebagusan sifat, dan juga terlihat tanda-tanda keberadaan Allah, dan dia sudah terlatih dengan tawakal, dengan tafwid, dengan suka, dengan taslim. Jadi makam-makam ini sudah terlatih. Maka baginya Allah yang didahulukannya dari lainnya. Kalau umpamanya bayangan anak, karena seluruh alam ini panggil kita, alam-alam, Allah juga panggil kita, tapi Allah kita dahulukan dari lainnya, dari anak, dari keluarga. Kita memilih Allah dari lainnya. Ini kalau sudah cinta kita kepada sifat Allah, kita selalu bermusyahadah, syuhud hati kita kepada Allah, tidak lainnya. Lidah kita mudah untuk berzikir, menyebut Allah. Man ahabba syai' kathura dzikruh. Orang yang cinta kepada suatu, dia banyak menyebut sesuatu. Dia sebut Allah itu mudah baginya. Jadi ini adalah baru kita peroleh dengan ajaran tentang tasawuf. Kalau Anda tidak belajar tasawuf, Anda tidak akan dapat merasakan cinta. Bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hati Anda dengan pengertian kasar, kemauan Anda tidak berjalan kepada Allah. Kita orang terdahulu selalu kasar ya, berjalan kepada ahadizah, sehingga dengan demikian yaitu sampai terlihat tajalli sifat-sifat Allah di dalam dirinya. Datanglah walidat-walidat, dan demikian itu yang membawa dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini cinta tingkat kedua. Nanti ada cinta tingkat
maupun G-nya, lemah lidah untuk mengucapkannya. Bagaimana cinta Allah kepada Allah? Tidak tahu lagi. Ini orang yang telah wasi, yang telah ma'rifatnya ini sampai ke tingkat tidak terlihat wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin barangkali ini sebagai gambaran supaya saya mengharapkan ya kepada ulama-ulama ya baik di Aceh. Ini ada ulama-ulama datang dari Aceh ini, sebagian melihat-lihat bagaimana bertasawuf. Jadi ini bagian Aceh Utara itu, Aceh segi itu ragu-ragu dia. Ini ajaran sesat. Untunglah ini melapor ada kami ya Bu. Jadi tasawuf ini ya, untuk kita menghilangkan syirik hati, untuk kita bisa berakhlak yang bagus, untuk kita hanya Allah dalam hati kita. Bagaimana Dr. Dia ya, waktu di Aceh dia menyampaikan zikir aspirabi jalallah maafi kalbi illallah. Ini sudah diajarkan ya kepada murid-murid. Maafi kalbi illallah, tidak dalam hatiku hanya Allah. Karena kalau ada dalam hati kita, apa yang ada itu yang menguasai kita. Kalau dalam hati kita anak menguasai kita. Kalau kambing yang menguasai kita. Jadi kambing-kambing anak-anak itu diletakkan di atas, bukan dihilangkan semua, tapi yang paling dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.